Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Ojowedi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini agar makin berkembang dan bisa menghibur halayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Korban tumbal. Cerita ini benar terjadi. Saya punya adik perempuan yang selisih umurnya 2 tahun di bawah saya. Sejak dia pindah ke rumah mertuanya, dia sering sakit-sakitan. Hidupnya selalu kekurangan. Tapi dia wanita yang gak mau tinggal diam. Dia mencari cara untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dengan berjualan makanan di depan rumahnya. Alhamdulillah dagangannya laris. Tapi sejak itu dia malah makin sakit. Dia sering mengeluarkan darah berwarna kehitaman dari kemaluannya, seperti orang yang sedang haid dan perutnya sering sakit. Dia pergi ke dokter, sampai di USG. Dokter bilang dia hamil. Dia sering cerita ke saya tentang penyakitnya, tapi dia senang waktu tahu kalau ternyata dia hamil. Saya nggak percaya. Pas saya lihat foto USG-nya, saya bilang ini aneh. Kalau USG kandungan gambarnya bulat, biasanya apabila masih di awal kehamilan. Tapi ini seperti gunung kecil, hampir mirip segitiga. Saya anjurkan dia untuk beli test pack. Dia test pack dan test pack hasilnya negatif. Coba sekali lagi, hasilnya pun sama, tetap negatif. Sejak itu dia mulai pergi berobat ke orang pintar. Seorang kakek. Kakek itu bilang dia disantet. Ada sesuatu yang ditanam di depan rumahnya. Setelah 2 kali berobat dengan kakek itu, dia pun merasa enakan. Tapi itu tidak berlangsung lama. Karena seminggu kemudian ternyata kumat lagi. Dia kembali mengeluarkan darah dan perutnya makin sakit. Dia pergi berobat ke tempat lain. Orang pintar juga. Namun, jawabannya malah cukup mengerikan. Adik saya itu sedang hamil secara gaib. Janin yang di dalam perutnya adalah bayi ular, dan ternyata dia digauli setan yang berwajah menyerupai suaminya. Bahkan setan itu merasuki suaminya saat menggauli adik saya. Ini adalah kenyataan. Setan itu berwujud ular, kadang menyerupai sosok pria rupawan, bahkan sangat tampan. Dan ular itu dipelihara oleh seseorang yang melakukan pesugihan. Dan adik saya adalah calon korbannya sebagai tumbal pesugihan. Usut punya usut, ternyata pelakunya adalah tetangga yang rumahnya dekat dengan rumah adik saya. Penduduk di sana banyak yang tahu cerita itu, tapi semua bungkam. Tak bisa berkata apa-apa, karena mereka semua takut diganggu. Sudah banyak korban di arah sana. Semua korbannya adalah wanita berumur 20 sampai dengan 35 tahunan. Sampai saya tulis cerita ini, adik saya masih dalam pengobatan. Mohon doanya agar adik saya sembuh dan diangkat penyakitnya ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tiada kekuatan yang melebihi kekuatan Allah. By the way, saya tinggal di daerah Deli Serdang, Sumatera Utara. Saya nggak nyangka zaman sekarang ternyata masih ada orang yang melakukan pesugihan seperti itu. Berhati-hatilah kalian. Setelah matinya Sumarsih. Temanggung, pertengahan tahun 1984, di Desa Pucang. Ditemukan mayat di rumah Sumarsih. Bentuknya sudah hampir tidak bisa dikenali, sudah hampir menjadi rangka-rangka yang berbalut baju. Mungkin sudah berbulan-bulan mayat itu di situ. Warga belum bisa memastikan itu mayat siapa. Ada yang bilang itu mayat Sumarsih. Tapi ada juga yang bersaksi melihat Sumarsih mondar-mandir seperti orang kebingungan di pekarangan depan rumahnya. Satu hari sebelum mayat itu ditemukan oleh orang-orang di sekitar situ. Sedikit cerita, Sumarsih adalah seorang janda kaya. Tapi semenjak anaknya meninggal 2 tahunan yang lalu, ia menjadi depresi. Dia mulai tidak bicara, mulai tidak pernah membuka jendelanya dan keluar mondar-mandir di pekarangan rumahnya saat malam hari.
Mayat itu masih menjadi teka-teki. Ada yang bersikeras itu adalah korban yang dibunuh Sumarsi. Pasalnya, tidak sedikit juga yang melihat Sumarsi sehari sebelum kejadian. Ada yang ngotot itu adalah mayat Sumarsi karena baju yang dipakainya. Semua mencoba menalar. Kalau mayat ini masih utuh, mungkin masuk akal kalau ini Sumarsi. Karena banyak yang melihat Sumarsi sehari sebelum kejadian. Tapi mayat ini sudah hancur. Sudah berbulan-bulan di sini. Yang menjadi tanda tanya lagi, para warga yang melihat Sumarsi sehari sebelum penemuan mayat, dia melihat Sumarsi memakai pakaian persis seperti yang dipakai oleh mayat itu. Polisi pun datang, jenazah dibawa. Malam pun berlalu. Sumarsi masih menghilang. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Setelah kejadian, Pak Holil melihat Sumarsi duduk depan rumahnya. Waktu itu malam hari. Dia duduk sambil memanggangi lampu minyak. Pak Holil memanggil, "Sih, Asih." Tapi Sumarsi malah berdiri dan berjalan memasuki rumahnya. Pak Holil langsung bergegas ke rumah Pak RT untuk memberitahu kalau Sumarsi di rumah. Di tengah jalan, Pak Holil baru sadar kalau pakaian yang dipakai Sumarsi sama persis dengan pakaian yang dipakai mayat 3 hari lalu. Di sini, Pak Holil yang tadinya berada di kubur itu bukan mayat langsung goyah. Yang berada di kubu bahwa itu bukan mayat Sumarsi langsung goyah. Apa itu demit ya? Batinnya. Ah, rak mungkin. Pak Holil menepisnya. Dia yang tadinya berjalan menuju Pak RT justru urung dan mampir ke rumah temannya Pak Ramli. "Tadi saya lihat Asih duduk di depan rumah," kata Pak Holil. "Ah, yang benar saja," sahut Pak Ramli. "Ayo, samperin aja lagi," tantang Pak Ramli. Mereka berdua pun berjalan menuju ke rumah Sumarsi yang jaraknya kurang lebih 200 meteran dari situ. Pak Holil dan Pak Ramli menuju rumah Sumarsi. Benar saja, Sumarsi memang ada di situ. Dia sedang berjalan mondar-mandir di depan rumahnya. Ini aktivitas rutin sih sejak Sumarsi ditinggal anaknya. Pak Holil, "Itu kan beneran Asih ada di rumah?" Pak Ramli, "Iya, tapi kok agak aneh ya cara jalannya itu loh. Jalannya patah-patah dan sangat cepat. Tap 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 mondar-mandir." Pak Holil dan Pak Ramli takut, tapi penasaran. Jarak pandang sekitar 10 meteran. Pak Holil, "Sih, Asih, oi." Pak Ramli, Marsi." Sosok Sumarti itu berhenti dan menoleh ke arah Holil dan Ramli. Dia senyum dan bilang, "Ada apa toh, Kang?" Dan terbang masuk ke pintu menembus garis polisi di depan rumahnya. Ramli dan Holil lari tunggang langgang. Itu sekitaran jam 11 malam. Mereka lari dan kembali ke rumah Ramli. Suasana desa memang mencekam setelah penemuan mayat itu. Dalam kamarnya Ramli dan Holil masih ketakutan. Mereka semakin yakin kalau mayat itu adalah Sumarsi dan yang barusan mereka lihat adalah arwah Sumarsi. Mereka berdua memilih untuk tidak menceritakan kepada siapa-siapa sebelum semuanya benar-benar jelas. Sekitaran jam 12 malam, di luar rumah terdengar ada keriuhan. Holil dan Ramli pun keluar. Terlihat beberapa warga sedang heboh. Salah satunya Pak Jumadi. Dia mengaku melihat Sumarsi barusan sedang menyisir rambut di depan rumahnya. Dan ternyata ada banyak lagi warga yang melihat. Akhirnya, warga memutuskan untuk mengecek bersama-sama ke rumah Sumarsi. Di situ, pendapat warga masih terbelah. Ada yang percaya itu hantu, ada yang tetap bersikeras kalau itu benar Sumarsi yang sudah mulai gila dan membunuh orang. Sampailah warga di depan rumah Sumarsi. Rumah itu terlihat sepi, gelap, tidak ada tanda-tanda Sumarsi berada di situ. Hanya terlihat bentangan garis polisi di sepanjang rumahnya. Warga tetap penasaran. Akhirnya,
ada salah satu warga yang menghubungi polisi dan Babinsa setempat. Warga menceritakan melihat orang berkeliaran di rumah Sumarsi itu. Polisi pun datang dan menyisir seluruh isi rumah. Tapi di sini warga tidak boleh ikut masuk ke TKP. Dan hasilnya nihil. Polisi tidak menemukan siapa-siapa. Bahkan tanda-tanda ada orang masuk pun tidak ada, seperti jejak kaki ataupun yang lainnya. Lalu, tadi siapa? Sampai keesokan harinya, hasil forensik menunjukkan bahwa mayat itu adalah Sumarsi. Dikuatkan dengan bukti gigi emas di gigi taringnya yang memang dikenal menjadi ciri khas yang dikenal warga dari Sumarsi. Usai itu dikuburlah Sumarsi selayaknya di pekuburan desa, di samping makam anak dan suaminya. Kasus kematian Sumarsi pun menguap begitu saja. Tahun demi tahun berlalu. 4 tahun sejak kemudian dibeli seseorang dan dijadikan pabrik pembuatan gula aren. Entah kenapa itu cuma bertahan 1 tahun. Setelah itu rumah Sumarsi dibiarkan saja tak terurus. Sampai sekarang rumah itu tak terurus. Ditumbuhi ilalang dan sebagian tembok bangunan ada yang roboh. Terlihat bolong tak beratap. Konon sampai sekarang banyak warga sekitar yang melihat sosok Sumarsi di rumah itu. Berbaju hijau, berambut panjang, menampakkan diri entah sedang mondar-mandir di pekarangan rumah ataupun sedang menyisir rambut di depan rumahnya. Tak jarang juga tercium bau amis. Terdengar suara orang nangis, bernyanyi dan tertawa yang mana menurut kesaksian orang yang mengenal Sumarsi semasa hidupnya, itu adalah Sumarsi. Teror ludah pocong. Desi dan Bina adalah perawat baru di rumah sakit terseram di kota J. Sudah puluhan kali mereka mendengar cerita hantu tentang rumah sakit tersebut dari kawan-kawannya. Namun karena mereka berdua sangat cuek, mereka tidak mudah mempercayainya. Ketika Desi bertugas malam hari, datang seorang pria dengan wajah pucat. Desi berpikir kalau orang itu sedang sakit parah. Saat Desi memanggil dokter, tiba-tiba orang tersebut menghilang. "Kamu lihat di mana, Des?" "Orang itu udah nggak ada," kata dokter Ridwan. "Masa sih, dok? Tadi masih ada di depan." "Sudah pulang mungkin ya, dok," jawab Desi. Memasuki jam pulang, Desi menemukan ludah di lantai ruang piketnya. Dia pun membersihkannya dengan ketus sambil berpikir siapa yang melakukan perbuatan jorok tersebut. Setibanya di kos-kosan, Desi bercerita kepada Bina tentang pasien yang tiba-tiba hilang itu. "Jangan-jangan," kata Bina, "pasien itu adalah hantu." Saat Bina ingin ke kamar mandi, dia menemukan ludah yang sangat banyak di kloset. Padahal Desi saat itu belum masuk kamar mandi. Dia juga merasa tidak pernah meludah. "Siapa sih yang ludah di kamar mandi gue?" "Elo ya, Des?" tanya Bina. Mendengar itu, Desi tercengang. Dia teringat dengan ludah di lantai rumah sakit. Dia juga melihat ludah-ludah lainnya di bawah kasur hingga dekat pintu kos-kosan. Tanpa pikir panjang, Desi buru-buru mengajak Bina keluar. Namun, saat membuka pintu, sosok pocong dengan wajah seram berdiri tepat di depannya. Pocong itu meludah dengan mata melotot. Desi pun pingsan, sedangkan Bina berteriak histeris sambil pergi meninggalkan Desi yang tergeletak di depan pintu kosannya. Guling. "Hahaha. Iya, benar-benar. Seru, aku senang. Aku sedang menelpon temanku, Pia. Kami mulai menelpon saat jam 11 malam. Aku melirik jam dinding kamar kosku. Sudah jam 1 lewat. Terkadang gibah bagi wanita itu menyenangkan, sehingga membuat lupa waktu. Aku teringat akan mata kuliah pagiku besok. Pia, Pi, udahan dulu yuk. Aku ada mata kuliah besok pagi. Diajarnya sama Pak Yos pula. Kalau telat mampuslah aku, ucapku.
Pia mengiyakanku, seolah mengerti betapa galaknya dosenku besok pagi. Ya udah ya, dadah Pia. Gulingku sudah mau ngajak ngapel nih, candaku. Pia tertawa. Hati-hati dengan ucapmu, ledek Pia. Setelah mengucapkan dadah berkali-kali, akhirnya sambungan telepon terputus. Aku membaringkan tubuhku di kasur dan menarik selimut hingga dada. Aku membuka ponsel, ingin bermain sebentar dengan benda pipih itu sebelum akhirnya rasa kantuk menyerang mataku. Aku bergelung di bawah selimut, memeluk guling empuk yang menemaniku selama aku tinggal di kos ini. Perlahan aku memejamkan mata, mulai membuka kilas-kilas mimpi di dalam bawah sadarku. Ini bau apa ya? Aku mengendus-endus, mencium bau pandan yang menyeruak hebat di dalam kamarku. Sejak kapan ada pandan di kamarku? Aku dengan malas membuka mata. Bau ini nyengat amat hingga mengganggu pernapasanku. Aku duduk di tepi kasur dengan gontai, berniat untuk minum air seteguk, 2 teguk. Aku menaruh gelas setelah meneguk air yang keempat. Aku kembali ke kasur, lalu mencoba tidur. Dan lagi, bau pandan itu semakin parah, seolah bau itu berada di dekatku. Aku menutup hidung dengan gulingku, tetap positive thinking bahwa bau pandan itu dari musang pandan yang mungkin ada di atap. Besok aku harus menyuruh Mang Usep memeriksa atap. Percuma. Gulingku yang wangi bahkan tak mampu mengalahkan bau-bau tidak sedap ini. Aku mendengus kesal, ingin tidur pun susah banget. Bau banget sih, bikin mual aja. Decakku kesal. Musangnya ada berapa sih? 1 atau 2? Kenapa bau sekali? Aku hendak memejamkan mata lagi saat aku merasakan bulu kuduku meremang. Pikiranku mulai kalut, tidak tenang. Astaga, berpikir positif Dira, berpikir positif. Hawa dingin menusuk leherku, seakan belum cukup membuatku ketakutan. Aku merasakan sesuatu memperhatikanku dari jauh. Aku berusaha bodoh amat dan menutup seluruh tubuhku dengan selimut. Namun, aku seakan ingin mati dari dunia ini ketika selimutku ditarik paksa dan melihat sosok tinggi seperti guling yang tersenyum lebar, memperlihatkan mata bolong, wajah berdarah, bernanah, dan belatung di mana-mana. Sosok itu tersenyum begitu lebar, seolah merobek wajahnya sendiri. Aku yakin aku pingsan setelah sosok itu mengucapkan kalimat yang tidak akan pernah aku lupakan. Aku nungguin dari tadi loh. Kita mau jalan kan? Sopir dan hantu pramugari. Banyak cerita horor lucu dari sopir dengan pengalaman 25 tahun. Begitulah yang dirasakan Yuda, 47 tahun. Sopir yang mengaku sudah pernah mengemudikan berbagai kendaraan, dari truk, forklift, sampai mesin giling. Usia 47 tahun tentu terbilang muda jika pengalaman mengemudinya sudah 1/4 abad sendiri. Yuda telah mahir mengemudi sejak SMP. Lalu, karena ingin cepat bisa cari duit sendiri, ia memutuskan menjadi sopir selepas SMA di tahun 1992. Alih-alih kuliah seperti teman SMA-nya yang lain. Satu cerita menarik disampaikannya, pengalamannya di tahun 1995. Yuda diterima bekerja di salah satu maskapai penerbangan nasional untuk mengantar pilot dan pramugari. Namanya mengantar pilot dan pramugari, pastinya perjalanan sering dilakukan pada saat dini hari atau menjelang subuh. Saat itu kadang lokasi penjemputan berada di pinggiran Jakarta yang kala itu belum seramai sekarang. Suatu kali, biar ia nggak telat menjemput pramugari di arah Taman Mini, Jakarta Timur, Yuda pun menginap di rumah kawannya di Lebang Buaya.
Naik Mitsubishi L300, Yuda berangkat sekira pukul 01 waktu Indonesia Barat pagi hari. Saat lewat perempatan Taman Mini yang kini sudah menjadi Taman Mini Square, Yuda melihat sekilas sosok mirip pramugari dari kaca spion tengah. Artinya, sosok mirip pramugari itu duduk di bangku baris kedua. Sadar akan pandangannya, Yuda coba menenangkan diri. Dia mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa ini hanya halusinasi. Mungkin karena lelah kurang tidur. Namun, tidak lama kemudian terdengar bunyi handle pintu dimainkan. Yuda menengok ke belakang. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Saat melaju di terowongan Taman Mini arah Ciracas, bunyi handle pintu semakin terdengar keras. Tiba-tiba, pintu langsung terbuka. Ia kemudian menepi dan menutup pintu. Namun, dasar Yuda ini sukanya guyonan, ia lantas melontarkan kata-kata ke sekitarnya. Setan, jangan gangguin gue. Gue lagi cari duit halal. Kalau mau numpang, bayar. Emangnya bensin punya nenek moyang lo? Udah sana pergi, jangan ganggu-ganggu. Kalau mau ikut, terbang, beli tiket, katanya waktu itu. Usai melontarkan kata-kata itu, gangguan tadi nggak lagi muncul. Sambil membaca doa, dia pun melanjutkan perjalanan. Mungkin itu jin. Ya, kita tahu jin itu bisa berubah bentuk menjadi apa saja, termasuk menjadi pramugari cantik. Hantu teman di pesantren. Kisah ini dialami oleh seorang lulusan pesantren bernama Fazri Ramdan. Berikut cerita horor pendeknya. Cerita mistis di lingkungan pesantren sudah bukan hal yang asing. Entah itu sebuah kebetulan atau apa. Aku tidak bisa menjelaskannya. Sebagai orang yang pernah nyantri, aku pun pernah mengalami hal tersebut. Beberapa kali aku mengalami kejadian seram semasa tinggal di pesantren. Ada satu kejadian yang masih kuingat sampai sekarang, padahal kejadian tersebut sudah belasan tahun berlalu. Jadi, pada satu malam, aku dan temanku bernama Amin sedang diam di lantai 2 asrama sambil nyetrika baju. Saat itu, pesantren sedang libur, sehingga kami bisa menghabiskan waktu dengan melakukan kegiatan yang kami inginkan karena kegiatan rutin santri diliburkan. Banyak juga anak-anak yang pulang kampung karena liburan yang cukup lama. Yang tersisa di asrama adalah anak-anak yang rumahnya di pulau seberang seperti Amin, atau mereka yang memang tidak mau pulang walaupun dekat seperti aku. Posisi asrama tepat berada di belakang bangunan sekolah. Jadi, kami menyetrika baju sambil melihat pemandangan bagian belakang bangunan sekolah yang gelap karena lampu kelas tidak dinyalakan. Lampu jalan pun tidak ada sama sekali. Jadi bisa dibayangkan, di depan asrama keadaannya benar-benar gelap gulita. Kembali kepada Amin dan aku yang sedang menyetrika. Saat sedang asik, aku melihat di bawah ada bayangan orang yang berjalan pergi menjauhi asrama. Kami berdua mengenalinya. Sebut saja namanya Yahya. Amin lalu memanggilnya sambil agak berteriak karena kami ada di lantai yang berbeda. Yahya pun menyahut. Terjadilah percakapan singkat antara keduanya, tapi aku lupa apa isi perbincangannya. Selesai berbincang, orang itu pergi menjauhi asrama melewati bangunan sekolah yang gelap gulita. Kami pun melanjutkan kegiatan menyetrika sampai tiba-tiba dari dalam kamar ada seorang teman bertanya kepada Amin. Min, kamu ngobrol dengan siapa? Tanyanya. Oh, sama si Yahya, jawab Amin singkat. Hah? Yahya? Dia kan sudah pulang tadi siang ke Jakarta. Aku baru ingat Yahya memang pulang dijemput oleh keluarganya. Ah, masa? Lalu tadi yang ngomong sama gue siapa? Pertanyaan Amin itu kemudian menjadi akhir dari kegiatan kami menyetrika dan kami pun buru-buru masuk ke dalam kamar. Sementara baju-baju kami biarkan tercecer di meja setrika. Biarlah, nanti pagi dibereskan. Dan malam itu, kami tidur berdempetan di kasur sempit karena ketakutan. Kisah Reni disukai ratusan jin.
Kisah horor nyata ini dialami oleh Adit pada tahun 2007 lalu. Ketika itu Adit dan keluarga memiliki sebuah rumah baru di pinggiran kota Bandung. Rumah itu berdiri di atas lahan bekas rawa-rawa dan dijadikan sebuah kawasan perumahan yang luas. Setiap 1 minggu sekali, Adit dan keluarga meninjau rumah tersebut untuk melihat progres pembangunan. Suatu waktu, dia datang dengan perasaan tidak enak. Menjelang waktu maghrib, usai melihat rumah barunya, Adit kembali ke rumahnya di kawasan Riung Bandung. Di tengah perjalanan pulang, pembantunya bernama Reni mengaku tangannya dicolek oleh seseorang. Padahal ketika itu tak ada seorang pun yang mencoleknya. Pada perjalanan yang belum terlalu jauh, Reni mendadak kesurupan. Sontak, semua orang dalam mobil pun terkejut. Adit yang membawa mobil pun mengaku bahwa mobilnya menjadi berat meskipun pedal gas sudah diinjak sekuat tenaga. "Ren, kamu kenapa?" tanya ibu Adit. Melihat Reni makin memberontak, Adit sadar bahwa Reni kesurupan. Suaranya menjadi lantang dan tenaganya sangat kuat. Kondisi Reni makin mengkhawatirkan dan sesekali ingin keluar dari mobil. "Reni mau pulang lagi. Ada yang nungguin Reni," katanya. Bapak Adit kemudian menelpon seorang ustadz di kawasan Antapani karena khawatir dengan keadaannya. Kebetulan posisi saat itu tidak terlalu jauh ke kawasan tersebut. Adit pun membawa mobilnya ke rumah Pak Ustadz. Setibanya di rumah Pak Ustadz, Reni mendadak pulih. Adit pun menjelaskan kronologinya kepada Pak Ustadz. Mendengar ada yang mencolek tangannya, Pak Ustadz pun mengatakan jika Reni disukai oleh jin. Tidak cuma satu, tapi ratusan sosok jin. Reni kemudian diberi air doa oleh Pak Ustadz. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan pulang, namun kejadian seram kembali terjadi. Saat tiba di rumah, Reni tertawa dengan mata melotot. Ketika Adit memberikan Al-Quran agar dibaca bersama-sama, Reni tertawa makin kencang seperti kuntilanak. Adit kemudian menelpon Ustadz di sekitar rumahnya dengan harapan agar Reni kembali normal. Namun, ketika Ustadz itu datang, Reni tak kunjung membaik. "Dia disukai ratusan sosok jin," kata Pak Ustadz. "Susah untuk mengeluarkannya." Menurut Pak Ustadz, ratusan jin itu mencolek tangan Reni saat Reni melamun. Para jin itu merasukinya dan ingin membawanya pergi. Memasuki tengah malam, Reni makin memberontak dan melakukan kehendak di luar kuasanya. Sesekali dia berbicara sendiri di kamar dengan keadaan gelap dan masuk ke kamar mandi sambil bernyanyi seram. "Ren, istighfar Ren, istighfar," kata Bapak Adit. Jam 2 subuh Reni mulai tersadar dan bertanya-tanya, ada apa? Adit menjelaskan semuanya kepada Reni. Dia pun kembali melamun dengan keadaan kusut. Bapak Adit mengingatkan Reni agar dia tidak melamun. Namun secara tiba-tiba, Reni mengatakan kalau dia juga menyukai salah satu jin yang merasukinya. "Maaf Bapak, Reni ingin pulang, ingin bertemu pacar Reni," ujar dia dengan nada Sundanya yang kental. Semua dibuat bingung dengan pernyataan Reni. Adit mengatakan kalau Reni melantur dan memintanya untuk beristighfar. Hari demi hari berlalu dan kondisi Reni makin memburuk. Tak ada seorang pun yang bisa membuatnya pulih. Hal ini diperparah karena Reni ingin jin yang di tubuhnya jangan pergi. Sewaktu-waktu ayah Reni berkunjung untuk melihat kondisi anaknya. Menurut ayahnya, Reni memang sering melamun pasca ditinggal pacarnya yang meninggal. Pada akhirnya, Reni dibawa pulang ke Garut oleh ayahnya. Kabar terakhir yang diterima Adit, kondisi Reni belum sepenuhnya pulih. Tubuhnya makin kurus, rambutnya tidak terurus, suka menyendiri dan makin sering melamun. Menurut ajengan di kampungnya, jin dalam tubuh Reni memang sudah tidak sebanyak sebelumnya. Namun, ajengan tersebut mengatakan bahwa Reni juga menyukai para jin tersebut, sehingga membuatnya tidak bisa lepas dari gangguan jin. Terima kasih telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojawadi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.